Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu adalah nikmat dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah di masjid adalah nikmat yang paling besar. Berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lupa juga kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam tafsir kitab Marah Labid dalam membahas surat Al-Fath. Ini isinya lebih ke sejarah, Pak. Kalau kisah penaklukan kota Mekah ini ya sejarah. Alhamdulillah kemarin telah kita bahas beberapa ayat. Ada lebih kurang baru 3 ayat. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita pada ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-sya'bi al-muradu min hadzal fath sulhul Hudaybiyah. Kemarin telah kita bahas kata beliau pengarang, dengan terjadinya penaklukan kota Mekah, maka bersihlah Ka'bah itu dari berhala-berhala. Karena apa? Karena sebelum terjadi penaklukan kota Mekah, di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Wasababan li tadhhiril ibad minal isyan, dan dengan sebab terjadinya Fathul Mekah, bersihlah tempat peribadatan dari kemaksiatan. Orang tuh bermaksiat juga ada dekat Ka'bah itu. Dekat Ka'bah itu telanjang, Pak. Dia bertawaf juga, cuman tak ada adabnya. Berhala disembah juga, itu yang nama musyrik, mensyirikatkan Allah. Tawaf juga, cuman nyembah patung juga. Yang kedua, dan dengan sebab bersihnya Ka'bah dengan hasilnya Fathul Mekah, ini hasillah haji. Jadi sebelum itu haji tak bisa dibuat, Pak. Tawaf aja, nggak bisa haji. Belum ada ibadah haji ketika itu. Maka setelah Fathul Mekah inilah bisa melakukan haji. Summa bil haji, kemudian setelah bisa melakukan haji, yahsulul ghufran, hasillah
pengampunan Allah. Jadi setelah Fathul Mekah bisa kita buat haji, dan dengan haji terjadilah hasillah mengakibatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Sya'bi, yang dimaksud dengan pembuka al-Fath itu yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Laqad asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ghazwati ma lam yusib fi ghazwati ghairiha. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh ketika ghazwah. Di sini disebutkan ghazwah padahal Nabi nggak perang. Nabi ke Mekah itu tujuannya untuk umroh. Cuma dalam tafsirnya dikatakan apa? Sungguh telah memperoleh Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut ke Mekah sesuatu yang belum pernah diterima beliau di lain-lain peperangan yang telah beliau lakukan. Sebelum itu sudah banyak peperangan yang beliau lalui, tetapi tidak ada sesuatu yang lebih besar yang beliau peroleh selain ketika perjalanan ke kota Mekah. Nah, dalam kisah sebelumnya, dalam tafsir sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi ke Mekah ketika itu nggak ada peperangan, Pak. Belum sampai lagi ke Mekah udah disuruh balik karena perjanjian dengan orang kafir. Banyak sahabat yang sedih. Banyak sahabat yang sedih karena nggak jadi umroh. Tapi dalam tafsir dikatakan apa? Nabi nggak pernah memperoleh yang lebih besar daripada apa yang telah Nabi dapatkan ketika di Hudaybiyah. Haitsu biwa'i bai'atir ridwan, ketika setelah terjadi bai'atur ridwan. Wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dan telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang. Bukan cuma dapat berhaji udah langsung dapat pengampunan. Banyak sekali yang didapat para sahabat ketika kembali ke kota Madinah. Dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang. Wa balaghal hadyu mahlahu, dan telah sampai juga apa? Sembelihan. Ketika Nabi ke Hudaybiyah, sampai ke Hudaybiyah disuruh kembali ke Madinah, kan mereka menyembelih itu kemarin kisahnya. Mereka sembelih hewan-hewan yang dibawa. Nabi membawa 70 unta, sahabat membawa 700 unta. Kalau di kitab sini seperti itu jumlahnya, karena di kitab lain bisa berbeda, Pak. Ada perbedaan sedikit jumlah untanya. Maka dikatakan apa? Sembelihan mereka diterima, walaupun tak sampai ke Mekah. Kan membawa sembelihan unta-unta itu untuk disembelih kota Mekah, tapi disembelih di Masjid Hudaybiyah. Dan apa? Niat sembelihnya diterima Allah Subhanahu wa taala. At'imuhu nakhlal Khaybar. Dan mereka juga memakan kurma-kurma di Khaybar. Wa zaharat ar-Rum 'alal Faris. Banyak. Nah, setelah dapat yang tadi, dapat lagi apa? Berita gembira bahwa menangnya bangsa Rum dari bangsa Persia. Jadi kemenangan Roma ini kemenangan juga untuk Islam, karena Islam itu lebih mudah memasuki orang-orang Rum ini daripada orang Faris ini. Nanti di akhir zaman akan ada lagi penaklukan kedua atas Roma ini. Itu Imam Mahdi yang timnya, Pak.
Fafariha al-muslimuna bi zuhuri ahli al-kitab 'ala al-majus. Dan orang-orang muslim merasa bergembira atas kemenangannya ahli kitab atas orang-orang Majusi. Di sekeliling orang-orang Mekah itu, Pak, kota Mekah itu banyak, ada beberapa kerajaan besar itu, ada Faris, ada Rum, ada Majusi, ada ahli kitab. Ada sebagian bangsa yang apabila mereka itu menang, orang-orang Islam ini terbantu atas kemenangan mereka. Kalau orang-orang ahli kitab ini, Ustaz, Pak, dia kalau berdebat ilmu aja bisa dia ikut Islam. Tapi kalau dah macam Majusi ini berdebat tak ada ujungnya, karena nggak ada dasar sama. Kalau ahli kitab ini ada sedikit, maka tokoh dan didatang itu kan itu. Tinggal debat aja bisa orang masuk Islam. Karena sebagian orang-orang itu pun kalau nggak jelas dasar agamanya, dia tinggalkan agama dia. Kebenaran itu kan secara logika otak kita menerima dia. Wa kana fi fathil Hudaybiyati ayatun azimatun. Dan ada di ketika Fathul Mekah itu satu ayat, satu tanda-tanda, satu tanda yang besar, ayatun azimah, satu ayat yang agung. Apa itu? Hiya annahu naziha ma'uha hatta lam yabqa fiha qatratun. Jadi ketika di Hudaybiyah itu, Pak, kekeringan. Jadi banyak kali penderitaan para sahabat, udah nggak sampai ke kota Mekah, di Hudaybiyah itu kering pula airnya, Pak. Di Arab itu memang kering lah di mana-mana tuh. Lebih-lebih kalau musim kering, udah makin kering dia. Kalau di Arab itu air itu nomor satu. Di kita pun sebenarnya air nomor satu. Maka dulu kehidupannya itu di pinggir sungai, Pak, sebelum ada bor-bor itu. Di mana ada sungai, situlah orang-orang ramai itu. Di sini disebutkan apa? Ada satu ayat yang agung katanya. Apa itu ayatnya? Tanda ayat apa? Beritanya bahwa ketika itu terjadi kekeringan air, sehingga tidak meninggalkan sedikit air pun. Lam yabqa fiha qatrah. Enggak tersisa air sampai setetes pun, tak ada air. Bayangkan, Pak, orang banyak, air tak ada. Fatamatmada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa majjaha fiha fadarajat bil ma'i hatta syariba jami'a man kana ma'ahu wa syabi'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kumur-kumur. Kemudian beliau meludah ke dalam sumur, sehingga apa? Mengeluarkan, memercikkan air, memancarkan air, hatta syariba, sehingga semuanya minum. Unta-untanya pun minum juga. Man, jami'a man kana ma'ahu, siapa aja yang bersama Nabi minum ketika itu hingga kenyang. Ini dalam tafsirnya di berita seperti itu pun itu disebutkan apa? Ayatun azimah. Udah nggak ada air lagi ketika itu, Nabi mau ludah. Ini dia tanda-tanda besar nih. Besar nih karena mukjizat Nabi ini, Pak. Sahabat ini melihat mukjizat Nabi ini nggak kencang imannya, Pak.
Orang Nasrani dulu, orang-orang pengikut Nabi Isa itu melihat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, melihat Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta. Kalau orang yang beriman itu para pengikut Nabi Isa itu ya cuma mengakui beliau Nabi, tapi ada yang berlebihan, itu jadi Tuhan sama dia. Para sahabat begitu juga, melihat Nabi meludah ke sumur ini Pak, melimpah air yang tadinya kering. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, demikian hal itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sulhul Hudaybiyah a'zamul futuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini seagung-agungnya futuh, pembuka kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah ini semulia-mulianya, seagung-agungnya, setinggi-tingginya kemerdekaan. Kalau nggak dapat Hudaybiyah nih Pak, nggak dapat Fathul Mekah nih, belum selesai lagi PR orang Islam ini. Karena belum sempurna amalan ibadah kalau belum Mekah ini kita kuasai. Coba bayangkan hari ini kalau Mekah itu belum kita kuasai Pak, kita cuma sholat aja nih, belum bisa kita haji, belum bisa kita umroh. Haji lebih-lebihan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah zat Allah SWT yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ay Allahu wahdah huwallazi anzala tuma'nina fi yaumil hudaybiyati wa ghairiha fi qulubir rasikhina fil ilmi. Dialah zat yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang beriman. Maksudnya Allah sendiri. Allah sendiri yang menurunkan ketenangan ke hati orang-orang beriman ketika apa? Ketika hari Hudaybiyah. Nabi nggak bisa membujuk para sahabat Pak. Karena udah sampai Hudaybiyah, udah mau niat umroh, udah perjalanan 450 kilo dari Madinah sampai ke Hudaybiyah itu 450 kilo, tinggal 50 kilo lagi ke Mekah, disuruh balik. Kalau naik pesawat enak Pak, oh balik aja lagi. Ini udah berjalan 450 kilo balik. Ketika itu Islam baru Pak. Kalau hari ini orang langsung keluar dari Islam, yakin sama Nabi ini kok. Nabi ini nggak bisa masuk Mekah, udah susah-susah. Tapi sahabat ini ya, imannya dah kuat, perjuangannya dah besar. Orang semakin besar pengorbanannya, semakin cinta dia. Kita sama anak istri kita aja Pak, semakin susah kita cari duit untuk anak istri kita, makin sayang kita Pak. Yang kalau makin mudah cari duitnya, dia hati-hati juga. Hati-hati kan. Biasanya semakin susah cari duit Pak, semakin sayang sama istri sama anak. Itu udah konsep tuh Pak. Semakin besar pengorbanan kita untuk agama ini, makin sayang kita. Maka seorang hadis 4 bulan dia kan tinggalkan anak istri untuk agama tuh. Korbankan kesenangan dunia untuk kesenangan akhirat. Nabi nggak bisa bujuk para sahabat kasih pahala, nanti kasih pahala, nggak bisa. Maka dikatakan apa? Allah sendiri yang bisa memberikan apa? Ketenangan ke dalam hati para sahabat. Di mana? Di Hudaybiyah dan di selain Hudaybiyah. Hari ini kita mendapatkan ketenangan, minum kopi, cerita-cerita agama, duduk tenang. Yang memberikan ketenangan siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nggak bisa, walaupun banyak duit hari ini, kalau nggak ada Allahnya, nggak ada itu. Banyak orang di Jepang itu banyak hartanya bunuh diri dia. Dia punya tempat bunuh diri. Siapa mau bunuh diri ada tempatnya. Ada fasilitas bunuh diri, Pak. Karena nggak ada agama. Kalau di Islam, kalau jenuh dibawa ke masjid. Kita Pak, kalau di rumah ada pening, pergi ke masjid, tenang itu Pak. Lega saya. Maka Pak, yang menurunkan ketenangan Allah lah di Hudaybiyah dan selain Hudaybiyah. Kemana? Ke dalam hati orang-orang yang kuat imannya. Fi qulubir rasikhina fil ilmi, fil imani. Wa hum ahlul Hudaybiyah bisababi zikrihim, dengan sebab ingatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tahqiqan linasab, yang nyata-nyata menolong para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka setelah iman, bersama iman-iman yang ada pada diri mereka. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah iman setelah iman yang ada. Iman yang ada ini nggak cukup Pak, perlu ditambah. Ini Allah tambahkan, liyazdadu, dan menambah keimanan kepada mereka bersama iman-iman mereka. Maksudnya ba'ai liyazdadu imanan bi syara'i'id-din. Kita dah punya iman, mereka dah punya iman, tapi iman kita perlu ditambahkan untuk apa? Untuk mengimani hal-hal yang banyak, karena dalam agama itu banyak yang perlu kita imani. Ada orang Pak, dia beriman sama perintah aja, sama pahala surga aja. Oh, kalau sholat dapat pahala, tapi kalau neraka, kalau dosa nggak apa-apa lah sedikit. Kan kurang iman tuh Pak. Kalau yang untuk pahala semangat dia, yakin dia ada Allah nih, tapi pas buat dosa Allah nengok ya kan. Maka perlu ada iman lagi Pak. Liyazdadu imanan bi syara'i'id din. Menambah iman kepada perintah syariat agama. Ma'a imanihim billahi wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kita juga perlu beriman kepada syariat agama yang Allah turunkan. Banyak orang masih dia yakin sama Allah sama Nabi, tapi belum sholat. Banyak Pak. Nggak perlu jauh-jauh, keliling kita banyak. Ya Pak, sekeliling kita banyak. Saya beriman sama Allah sama Nabi, tapi belum sholat. Maka dikatakan di ayat sini perlu iman untuk menunaikan syariat agama. Perlu lagi iman. Maka ada ayat liyazdadu iman, nah, cukup iman satu, perlu meningkatkan iman. Untuk apa? Untuk mengimani syariat agama. Waliyazdadu imanan bil furu'i ma'a imanihim bil usul. Perlu, dan untuk apa? Menambah keimanan kepada cabang-cabang agama beserta iman kepada usul. Cabang-cabang agama itu banyak Pak. Belajar, ini cabang agama. Bersedekah, beramal, cabang-cabang agama tadi Pak. Cabang-cabang amalan. Setiap perkara berarti dalam setiap perkara agama itu ada keimanan yang perlu kita buat, yang perlu kita tingkatkan sesuai dengan tafsir ini. Saya satu amalan aja lah yang saya yakini, gak cukup. Perlu kita tingkatkan keimanan kita, mengimani hal-hal yang lain. Zakat aja lah, sedekah enggak. Perlu kita yakini, perlu kita imani sedekah tadi itu ada manfaatnya untuk kita. Ada manfaatnya, ada ganjarannya untuk kita.
fa innahum amanu bi anna Muhammadan Rasulullah, maka sesungguhnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna Allah al-wahid, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu. Wal hasyru kainun, dan adapun hari mahsyar itu ada, nyata. Iman kepada hari mahsyar. Wa aminu bi anna kulli ma ya'murullaha bihi wajib, dan beriman kepada segala perkara yang Allah perintahkan bahwa itu semua adalah wajib. Semua mengimani semua yang Allah perintahkan itu adalah wajib. Ini satu aja yang diyakini wajib, yang lainnya nggak wajib. Jadi iman kita ini perlu ditingkatkan, perlu ditambah agar apa? Agar bisa mengimani, meyakini selain perkara yang lain yang Allah perintahkan itu wajib. Ada saya lihat di YouTube tuh, saya baca zakat, saya puasa, cuman saya nggak sholat katanya. Ada tuh Pak, viral tuh waktu itu. Saya sholat, saya zakat, saya puasa, cuman saya nggak sholat. Ada orang itu Pak. Boleh Pak tengok di YouTube, orang terkenal juga di Indonesia itu. Dilawan sama Ustadz Das Al-Latif. Nggak bisa, harus betul-betul diimani seluruh yang Allah perintahkan itu adalah perkara yang wajib. Biangkul lima yakulun Nabi sallallahu alaihi wasallam sidqun, dan meyakini seluruh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wa huwa alladzi qala lahum la budda man antad khilu Makkah wa tatawufu bil bait, dan dialah zat yang mengatakan bahwa wajib bagi siapa saja yang masuk ke kota Mekah untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi yang memerintahkan masuk Mekah itu harus tawaf itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu beriman. Ngapain kita harus tawaf masuk Mekah? Allah yang perintahkan. Jadi kalau belum mau tawaf, jangan masuk Mekah. Masuk Mekah itu nggak bisa menghindari tawaf kalau kita orang yang beriman. Nggak bisa masuk Mekah selain orang beriman Pak, karena di Mekah itu ada jalur orang kafir, ada jalan ya Pak. Bisa selain orang Islam masuk Mekah, Mekah Madinah ada jalurnya. Udah disiapkan orang Saudi Pak, udah disiapkan kerajaan Saudi itu. Ini jalur orang kafir nih, ada tulisannya di situ. Kalau di Indonesia nggak ada tempat khusus Islam, nggak ada, bisa masuk semuanya Pak. Walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentara yang ada di langit dan di bumi. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Minal malaikat wal awil asbab. Jadi tentara Allah ini bukan cuma malaikat, asbab juga tentara Allah. Angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, itu adalah tentara Allah. Jadi tentara Allah bukan malaikat aja, bukan jin aja. Tentara Allah ini asbab kasoiko. Sebab-sebab itu seperti petir, wazilzal, wazalazil, dan guncangan, gempa. Kita kalau ada petir Pak, walaupun naik mobil ngeri juga. Nampak kilat ya Pak. Saya naik mobil kemarin mau menepi ya, padahal naik mobil menepi juga kita. Ngeri kali petir ya Pak. Allah katakan itu adalah bagian dari tentara Allah.
Fakana ta'ala qadirun ala ihlaki aduwihi bijunudi. Allah mampu memusnahkan musuh-musuhnya dengan tentaranya tadi. Allah kalau mau Pak hari ini gempa ya bumi ini langsung hancur orang semuanya. Dari zaman Nabi dulu Pak, karena Allah kan kekasih Allah. Kalau Allah mau, orang namanya kekasih, kalau disakiti, apa aja dibuat, kan gitu Pak. Apa aja dibuat. Biarlah saya menderita. Kalau kita Pak, untuk keluarga kita kan gitu. Biarlah saya menderita. Kalau Allah ini mau menolong para nabi dan para sahabat ini mudah aja. Kirim aja petir. Tahu tsunami besar. Tsunami, Allah kalau mau tsunami itu sedunia macam zaman Nabi Nuh Pak. Tenggelam semua. Nggak ada yang sisa Pak. Tapi Nabi Muhammad beda nih. Walakin lam yaf'al bizalik bal anzalallahu 'alal mu'min sabita qulubuhum. Akan tetapi Allah nggak lakukan hal demikian. Akan tetapi Allah turunkan kepada para orang-orang beriman keteguhan dalam hati mereka, wa yakinaha ma'allahi wa rasulihi. Allah mudah aja caranya. Allah kasih keimanan kepada sahabat. Allah kuatkan keimanan para sahabat. Allah turunkan, Allah tanamkan ke dalam hati sahabat keimanan yang tinggi. Cukup itu Pak. Kalau udah masuk keimanan yang tinggi, udah selesai itu. Kalau orang dah beriman itu Pak, disuruh perang langsung dia. Disuruh angkat pedang dia. Walaupun yang dilawan pasukan besar. Jadi Allah nggak hantar petir, nggak Allah hantar guncangan, nggak Allah hantar tsunami, nggak Allah hantar itu. Allah turunkan kepada hati para sahabat apa? Keimanan. Selesai masalah. Kita kalau udah beriman Pak, kayak mana kehidupan kita, susah, senang, selesai masalah. Hari ini kalau kita gundah gulana karena iman kita lemah, nggak ada harta saya lagi. Kalau ada iman, nggak perlu itu Pak. Bahkan Nabi SAW ajarkan sebelum pernah kita baca tafsir pertama itu, Nabi minta jadi miskin, minta susah. Kalau iman dah masuk itu, nah, masalah dunia ini. Liyakuna ihlaki a'daihim biaidihim fayakunu lahum sawab. Maka iman dah masuk dalam hati para sahabat, tinggal mudah aja mengalahkan orang beriman, orang-orang kafir dengan tangan-tangan para sahabat. Perang maksudnya Pak. Apa maksudnya perang? Agar mendapatkan pahala. Fayakuna lahum sawab. Jadi perang tadi Allah perintahkan itu bukan serta-merta langsung perang. Ada diajak mereka beberapa hari untuk masuk ke dalam Islam. Setelah ada penolakan, jadi dalam Islam itu yang orang-orang kafir merendahkan, menghina Islam itu, orang Islam itu keras. Kalau nggak iman, perang katanya. Islam itu nggak seperti itu Pak, nggak semudah itu perang Pak. Hukum polisi aja Pak, nggak langsung orang bisa polisi Pak, nggak langsung orang masuk penjara itu. Kalau bisa diadili secara damai dulu. Jadi kalau Islam itu juga nggak langsung perang. Kalau mau Islam masuk Islam, kalau mau bayar fidyah bayar. Nah, nggak kena perang. Perang itu udah jalur terakhir. Kalau dalam polisi itu penjara itu udah yang terakhir tuh, udah nggak ada lagi baru penjara. Fakanallahu aliman, maka adapun Allah SWT mengetahui bijami'il umuri, pada seluruh perkara-perkara, hakiman, maha bijaksana fi tadbirihi, dalam pengaturan. Allah SWT itu maha bijaksana dalam segala pengaturan muka bumi ini. Ada perhitungannya Pak.
Allah mengetahui seluruh perkara, apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Hari ini kita nggak tahu keadaan anak kita di rumah, tahu Pak? Kita di sini tahu kita keadaan anak kita, nggak tahu kita. Padahal jarak kita cuma berapa kilo aja. Cuma Allah mengetahui seluruh bijami'il umur. Allah SWT mengetahui seluruh perkara. liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini ayat kelima Pak. Ayat kelima dalam surat Al-Fath. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang beriman, mukmin dan mukminat ke dalam jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau surga Pak, kalau kita baca surga dalam Quran itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kenapa kok sungai-sungai terus yang kita dengar Pak? Kan? Kalau kita kayaknya dengar sungai itu sungai kita tinggal Pak, nggak ada pengaruh sama kita. Sungai, kok sungai? Belum terbayang sama kita indahnya sungai mengalir di bawahnya. Ada ayat wabasyiril mu'minin, ujung-ujungnya jannatin tajri min tahtihal anhar juga Pak. Berilah kabar gembira. Ayat juz 1 itu Pak. Mengalir jannah sungai di bawahnya. Basyiril, berita gembira katanya. Kita kalau kita bergembira sungai, kira-kira gembira ya Pak? Nggak nampak gembiranya kita. Kan itu Pak? Kenapa itu? Allah kisahkan itu kepada sahabat. Di Arab itu kering Pak. Di Arab itu kering. Jadi sungai itu Pak suatu yang besar di Arab itu. Suatu yang besar. Maka kalau dalam hadis Nabi itu ganjaran-ganjaran pahala itu dikasih unta, dikasih sungai air. Penyamanya itu pahala itu dengan hal-hal yang nampak di Arab. Siapa yang baca Quran satu ayat dikasih unta satu ekor, dibaca yang 2 ayat dikasih 2 ekor, 2 huruf. Kalau surga mengalir sungai, karena sungai itu di Arab itu suatu yang mahal. Bahkan hari ini pun air minum mereka itu dari air sulang, air laut Pak, air laut yang disulang. Kalau dengar sungai itu satu yang mahal, maka ayat jannah itu dikasih sungai yang mengalir di bawah itu suatu yang mahal Pak. Di bawah-bawah kita ini mengalir sungai-sungai. Hari ini kita ngomong air ini nggak terlalu terasa karena air kita banyak, air sumur bor. Coba kita kering, nggak hidup kita nggak ada air. Maka ada kata-kata air sumber kehidupan, air sumber kehidupan. Maka Allah katakan setiap ayat itu mengalir sungai di bawahnya. La yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan keluar di dalamnya, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Wa yakfiru anhum sayiatihim, dan diampuni, dihapus dosa-dosa mereka semuanya. Ai yuqtiyahum wa la yuzhiruha. Mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosa kita itu caranya ditutupi dosa kita Pak. Zaman dulu kalau orang berdosa itu langsung nampak akibatnya, langsung kena azab, langsung diturunkan balasannya. Hari ini dosa kita ditutupi, dan tidak terlihat, wala yuzhiruha, dan tidak terlihat. Wa kana fi zalika, wa kana zalika, dan adapun yang demikian itu ay al-mazkur minal idkhali wa tafkiri. Dan adapun yang demikian ayat-ayat yang tadi kita baca tadi Pak, masuk surga, diberikan sakinah, diberikan ketenangan,
dimasukkan ke dalam surga. Wa kana zalika, dan apa yang demikian itu indallahi fauzan azima. Di sisi Allah adalah berita kemenangan yang besar, fauzan azima, kemenangan yang agung. Yang jelas hari ini Pak, kita duduk di masjid ini tenang kita Pak. Ini termasuk dari sakinah yang Allah berikan kepada orang beriman. Adalah ketenangan yang dapat. Ini adalah bagian dari fauzan azimah. Gimana Ustaz? Masih panjang Ustaz? Jam 6 Ustaz? Hah? Berapa menit lagi Ustaz? Tambah Ustaz? Tambah lagi Pak? Kalau habis nih masih ada satu alinea gini Pak. Ini bagian-bagian dari keuntungan para sahabat dapatkan dari Hudaybiyah tadi apa Pak? Ketenangan, berita gembira, bisa berhaji, dan ketenangan itu juga kita dapatkan hari ini. Banyak kemenangan, keuntungan dari hasil dari perjanjian Hudaybiyah, Fathul Mekah. Ini kalau ditafsirkan ini masih panjang Pak sambungannya, nggak bisa saya ini. Mungkin sampai ayat ini ayat kelima nih. Wa indallahi fauzan azima. Hal-hal yang tadi itu adalah kemenangan yang nyata bagi kita. Ada yang bisa ditanyakan Pak dari hal yang telah kita bahas ini Pak? Ini belum kelar dia, namanya panjang suratnya Pak. Bertahap dia. Kalau dalam ayat selanjutnya nih Pak, ini kan orang-orang beriman ini. Ada nanti di bawah itu Salul, orang musyrik ini, orang munafik. Dia bertanya nanti, panjang masih Pak, nggak kelar nanti masalahnya. Orang munafik minta hak juga dia. Jadi dari perjanjian Hudaybiyah ini, dari ayat yang telah kita baca ini, ganjaran untuk orang beriman baru. Untuk orang-orang yang nggak beriman apa dapatnya? Nah, itu ayat bawah nanti. Panjang masalahnya. Ibnu Salul hadir ketika itu. Dia tanya, apa yang kami dapat juga? Panjang masalahnya Pak, dibahas. Kelar nanti waktunya. Ada yang bertanyakan Pak? Gimana Pak? Di tafsir ini kalau kita baca nggak ada keadaannya. Cuman kalau kita dengar orang pergi umroh Pak, ada yang mengatakan udah kering deh Pak. Ada yang nengokkan videonya tuh kering. Cuman di posisi di air di sumur yang lain ada yang Nabi meludah masih ada airnya. Nah ini yang saya nggak paham juga, karena banyak tempat-tempat Nabi meludah Pak, sumur kering ini. Karena dalam masa itu ada yang Nabi pergi perang itu keadaannya memang keadaannya kering-kering aja Pak. Nabi meludah. Ujung-ujungnya Nabi meludah atau pakai jari Nabi itu keluar air dari Nabi itu. Situlah sahabat. Kalau dalam tafsir ini keadaan sumur sekarang itu nggak ada dibahas. Kalau saya sendiri belum sampai saya ke sumur itu Pak. Mudah-mudahan Allah hantar kita untuk pergi umroh dan haji Pak. Amin amin. Memang kita perlu pergi umroh itu berkali-kali Pak, atau haji. Karena kita pengen tahu, banyak hal yang ingin tahu kita keadaan sekarang itu Pak. Karena memang mukjizat Nabi itu sebagian masih ada sampai sekarang bertahan. Sumur itu ada. Ada yang saya lihat itu orang posting itu, ini sumur kolam yang pernah Nabi dulu minum katanya. Cuman yang Nabi meludah yang bagian yang sumur ini secara kitab tafsirnya nggak dibahas apakah masih
mengalir, airnya masih ada. Mungkin yang Bapak pernah, mungkin Pak hadir ke sumur itu ada Pak. Pak Haji ini kan. Kalau pergi haji kan banyak waktunya Pak. Ada lagi Pak? Kadang orang-orang sana Pak dihilangkannya situs-situs yang kira-kira mau jadi khurafat gitu kan, gitu dia bahasanya. Dihilangkannya. Jadi kita nggak nampak. Gimana Ustaz? Iman bertambah. Saya Pak, karena dasar saya di tablik, untuk meningkatkan iman itu memang dengan dakwah Pak, meninggalkan anak istri. Itu yang saya ketahui Pak, saya pelajari. Kalau ulama-ulama tablik mengatakan Pak, hari ini kalau kita baca kitab iman, walaupun kitab iman ini penuh dalam ruangan ini, nggak akan bertambah iman kita Pak. Jadi iman itu Pak bisa bertambah dengan pengorbanan. Ada yang kita korbankan. Boleh saya buka referensinya dalam surah Al-Baqarah Pak? Boleh tambah sedikit Ustaz? Dasarnya dalam Al-Quran juga. Dulu saya nggak sempat membahas surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan apa? Zalikal kitabu la raiba fih hudan, petunjuk bagi orang beriman, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah SWT turunkan ayat juz 3 Pak. Maka kalau ini Pak, ini saya bahas, kita baca Quran, satu Quran, isinya itu dasar aslinya untuk kita, karena turunan untuk kita. Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah nabi-nabi yang lain. Dasarnya untuk kita. Allah tak kasih kisah-kisah terdahulu itu sebagai contoh. Kan gitu Pak. Kitab seluruhnya ini untuk kita. Maka apa isinya, petunjuk-petunjuk ini untuk kita. Maka dalam juz 3 ini ada kisah Nabi Ibrahim Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini ayatnya Pak. Walakin liyatma'inna qalbi. Ini panjang kisahnya Pak, makin lama nanti Ustaz. Tak apa-apa dibahas Ustaz. Karena kita mau membahas meningkatkan iman Pak. Iman ini nggak singkat, nggak bisa Bapak baca kitab iman meningkat iman, nggak bisa Pak. Kita kan udah dengar khutbah, mari kita tingkatkan takwa, tingkatkan iman, nggak cukup khutbah itu Pak. Orang lagi khutbah ya cerita orang lagi khutbah itu. Apa meningkat iman? Batal khutbahnya Pak, batal sholatnya, apa pahala? Santai, nggak bisa Pak. Iman ini perkara besar. Bahkan dalam ayat ini Pak, ayat Al-Baqarah saya baca, Nabi Ibrahim bertanya sama Allah, wahai Allah, hari ini kaifa tuhil mauta. Itu Nabi Ibrahim, wahai Allah, wa idh qala Ibrahim, wahai Allah, aku ingin melihat engkau menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim Pak, untuk iman dia ingin melihat Allah menghidupkan dan mematikan. Hari ini kaifa tuhil mauta. Allah katakan apa? Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, engkau enggak yakin? Enggak percaya aku ini bisa menghidupkan dan mematikan? Nanti buka Pak ayat Quran juz 3 halaman 44. Boleh Pak? Ayat pertama itu halamannya. Qala awalam tu'min. Allah kata, engkau enggak yakin? Kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Allah, saya yakin.
saya yakin engkau menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi liyatma'inna qalbi. Poinnya itu, Pak. Nabi Ibrahim ingin melihat Allah menghidupkan dan mematikan. Untuk apa? Untuk menenteramkan hatinya. Kalau itu Nabi Ibrahim, kalau kita nih, Pak, untuk meningkatkan iman bahasanya, Pak. Untuk meningkatkan iman. Jadi untuk meningkatkan iman itu kita perlu menengok kekuasaan Allah. Kita perlu menengok kehebatan Allah. Sekarang coba Bapak-bapak yang doanya terkabul, pernah nggak doanya terkabul? Ada nggak rasa meningkat iman ya, Pak? Terkabul doaku. Pernah, Pak? Merinding kita. Jadi kalau Allah bayar langsung, Pak, naik iman kita, yakin kita sama Allah. Besok kita turun lagi iman kita, karena nggak dapat keuntungan lagi. Pernah gitu, Pak? Dia terkabul doa dia, yakin sama Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu, ini ayat Quran, Pak, ingin melihat dan mematikan, kata Nabi. Liyatma'inna qalbi. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman. Lanjut Allah katakan apa? Liyatma'inna qala fakhudh arba'atan minat thairi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau tangkap 4 burung. Apa? Tangkap 4 burung. Nabi Ibrahim ini kekasih Allah, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap burung. Kira-kira apa susahnya Allah datangkan aja burung dapat Nabi Ibrahim? Kan gitu, Pak. Tapi Allah perintahkan, wahai Ibrahim, tangkap 4 burung. Nabi Ibrahim di Mekah, Pak, di Arab, susah nangkap burung, Pak. Kira-kira kalau naik gunung kejar-kejar itu, Pak, ngejar burung di Arab, 4 ekor pula lagi. Kira-kira gampang atau susah? Susah, Pak. Tujuannya ingin menghidupkan dan mematikan. Yang Nabi Ibrahim harapkan untuk meningkatkan iman. Yang disuruh tangkap burung. Kira-kira kalau sekarang amalan seperti itu kita buat, sesat itu, Pak. Sesat. Nggak cocok, nggak nyambung. Tapi Allah perintahkan tangkap burung. Akhirnya ditangkap burung. Kalau kisah yang kita dengar itu, Pak, ditangkap burung, dicincang-cincang dia. Kan itu, Pak. Ada dengar, Pak? Nggak cukup itu. Nah, setelah tangkap 4 burung, qala fakhudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabal. Enggak dicincang-cincang, Pak, dibagi 4, naik ke 4 gunung. Susah dulu, Pak. Jadi agama, Pak, Islam ini, Pak, kita dah baca Fathul Mekah tadi. Allah datangkan banyak kemenangan kepada Nabi itu. Sahabat dan Nabi itu susah dulu dia, Pak. Udah pergi dulu ke Hudaybiyah 450 kilo, berjalan ke Hudaybiyah, suruh balik. Situ udah susah dulu, baru Allah tambahkan keimanan dia, Pak. Susah kita dulu, Pak, baru Allah tambahkan iman kita. Liyazdadu imanan ma'a imanin. Kan tadi ayat itu, Pak, yang Ustaz Zirwan minta itu. Sahabat itu disuruh susah dulu, Pak, habis itu Allah tambahkan keimanannya. Jadi Nabi Ibrahim pun dulu disuruh susah dulu, ditangkap burung, disuruh naik gunung. Kira-kira naik gunung di Mekah itu susah atau mudah, Pak? Susah. Hari ini kita susah nih, Pak. Berdarah kita kalau naik itu, Pak. Nabi Ibrahim disuruh 4 gunung. Setelah ditaruh di gunung, turun Nabi Ibrahim, disuruh panggil. Summa ja'al ala kulli jabal fasuruna ilaika summal. Disuruh panggil. Dah suruh, wahai burung-burung, datanglah kemari. Maka burung-burung yang dah dicincang, yang dah diaduk-aduk tadi daging-dagingnya dipanggil. Wahai burung-burung, datanglah. Maka daging-daging tadi berkumpul, Pak, menyatu lagi jadi 4 burung. Bertambahlah iman Nabi Ibrahim. Yang menyebabkan bertambah tadi itu, Pak, bukan burungnya hidup, karena Nabi Ibrahim susah-susah tadi itu dia. Kita mau iman, Pak, cuma kita duduk masjid aja dengan ceramah, dengan khutbah, nggak bisa, Pak. Maka kalau kita tengok orang tablik itu, Pak, dia istiqomah dia. Memang dia kena korban, kuat dia buat ibadah itu.
beda kualitasnya. Padahal walaupun masih muda-muda, bahkan preman itu berserban, dia pakai sunnah, dia pakai siwak, dia pakai minyak wangi, dia oknum ada. Cuman kita jangan tengok oknum, karena oknum itu di mana-mana ada. Bahkan dalam kehidupan kita aja, pekerja apa aja banyak oknumnya. Cuma kalau untuk iman, pergerakan untuk menambah iman itu yang baik itu sebetulnya, Pak. Kita kalau yang ikut dakwah tabligh, Pak, kita bawa sholat, kita belajar zakat, kita belajar ibadah, belajar itikaf, belajar tahajud. Kita tahajud di rumah, Kak. Kalau puasa bisa dihitung harinya. Itu puasa tuh. Kalau karena sekarang udah ikut kajian, udah ada juga pahala tahajud-tahajudnya. Cuma kalau yang mau istiqomah itu, Pak, yang saya pelajari, ini saya kan versi saya ini, Pak, untuk iman itu, karena saya dah jalani. Jadi untuk meningkatkan iman itu kita perlu menengok, kalau bahasa dalam dakwah itu nusratullah, bantuan Allah. Maka Nabi Ibrahim minta menengok Allah menghidupkan dan mematikan, gak minta yang lain. Kalau yang mudah Allah datangkan aja burung, gitu, Pak. Jadi cara meningkatkan iman kita perlu buat pengorbanan, tinggalkan anak istri kita sementara. Karena hari ini kita kalau untuk kerja bisa kita tinggalkan anak kita. Cuma untuk agama hitung-hitung kita. Kayak mana anak saya makan? Anak kita tetap makan. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya di tarang tandus itu bertahun-tahun. Maka contoh nabi-nabi itu ditaruh dalam Al-Quran itu biar kita yakin bahwa yang memberi makan dan minum bukan bapak atau ibunya. Yang memberi makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Air Zam-Zam itu datang bukan Nabi Ibrahim yang menggali sumur itu, Pak. Bukan Nabi Ibrahim yang menggali sumur Zam-Zam itu, tapi karena pengorbanan Nabi Ibrahim dan istrinya mau ditinggal di padang di Mekah itu, muncullah air kena hentakan Nabi Ismail itu, Pak. Nabi Ibrahim mana tahu air Zam-Zam itu, tiba-tiba pulang, kok ada sumur ini. Itu karena pengorbanan beliau tadi, tinggalkan anaknya, dia pergi ke Palestina itu, Pak. Ada lagi, Pak, yang tanyakan, Pak. Jadi meningkatkan iman perlu buat pengorbanan, tinggalkan anak istri kita, kita belajar agama. Itu caranya, Pak. Jadi kita kalau enggak itu, enggak ada cerita iman kita akan bertambah. Iman ada, cuma iman bertambah tadi itu yang mau kita mau. Ada lagi, Pak? Itu versi saya, Pak, ya. Saya nggak menafikan yang versi lain. Karena kita perlu menyerap kebaikan banyak, Pak. Kebaikan-kebaikan kita terterima semuanya. Mau 1000 orang berkhutbah, Pak. Berapa lama kita dengan khutbah? Mari tingkatkan iman, mari tingkatkan takwa. Nggak ada, Pak, kita, Pak. Ceramah pun kita setiap hari nggak bisa. Untuk mengeluarkan keyakinan itu, Pak, memang perlu kita keluarkan keyakinan makhluk. Jadi karena kalau ikut tabligh itu kita tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia kita. Ya kita pergi suluk bahasanya, Pak. Orang suluk itu dapat juga dia, karena dia zikir, tinggalkannya kesenangan dunia dia. Kayak, Pak, pergi suluk itu, tinggalkannya kesenangan-kesenangan. Semoga suluk itu bagian dari meningkatkan iman juga, zikir. Nanti Allah datangkan tenang hati dia. Jadi kita pun ada suluk juga. Ada suluk juga, ada 40 hari, ada sekian hari, ada juga. Jadi untuk masuk iman tuh dunianya kita kesampingkan, baru masuk iman. Ada lagi, Pak? Boleh kita nanti, Pak, ikut coba-coba, Pak. Karena banyak orang-orang perampok, orang-orang maling. Saya pernah di tabligh, Pak, ke Padang Panjang. Saya jumpa orang buat uang palsu dan narkoba, Pak. 7 tahun nggak tidur, Pak. 7 hari atau 7 tahun nggak bisa tidur. Bayangkan, Pak, dia kerjanya buat uang palsu dia di Padang Panjang. Sekarang dia ikut jemaah itu, tertidur dia, Pak, waktu taklim. Kan kita kalau keluar tuh ada taklim itu, tertidur dia. Itu dia. Karena dapat sakinah dia. Kita di masjid ini dapat sakinah, ketenangan, tenang kita, Pak. Nggak ada urusan dunia kita. Karena dunia kita tinggal di rumah, ya, Pak. Kita kan sekarang lagi agama nih. Pulang ntar lagi pening kita tuh, Pak. Nampak anak minta duit, istri minta duit, pening kita langsung. Itu contoh, Pak. Sebentarnya kita tenang di masjid ini.
Lebih-lebih kalau berhari-hari kita korbankan waktu kita, itu kalau mau meningkatkan iman. Kalau sekarang rasa cukup, ya boleh aja, nggak masalah. Gimana, Sob? Udah, Pak ya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal agama yang ini kita pelajari, yang perlu kita pelajari, Pak. Yang perlu kita amalkan istiqomah. Kalau kita cukup dengan yang sekarang ini, kita ada untung, cuman masih rugi. Semakin banyak yang kita bisa buat amal agama, semakin kita beruntung nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan, berikan kita ketakwaan yang bertambah, dan kita diberikan keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kita bertambah, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.